Hai MIUI dan HyperOS Tamer, tema satu ini punya tampilan ala-ala iOS banget. Tema ini adalah tema backup atau kalian harus menerapkannya dengan cara restore karena tema ini adalah tema backup dari Cina. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini dari wallpapernya saja ini memang sudah ala-ala iOS banget dan juga punya style widget yang seperti ala-ala iOS. Tema ini punya kustomisasi dan juga kalian bisa mengkustomisasinya dengan banyak gaya. Untuk memunculkan kustomisasinya, caranya sangat mudah banget. Langsung saja di situ kalian ketuk 2 kali atau tap 2 kali pada bagian build gesture di bawah ini, seperti ini. Nah, di sini ada berbagai banyak model yang bisa kalian pilih. Nah, yang pertama di sini adalah widget. Kemudian yang kedua di sini adalah widget cuaca yang ada di bawahnya biasanya ya. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi di sini adalah untuk mengganti warna widgetnya. Oke, kita coba satu persatu. Yang pertama adalah widgetnya. Nah, di sini kalian tinggal tap-tap seperti ini saja ya. Tinggal pilih, nah maka nanti widgetnya akan berubah. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ini ada 5 model. Nah, di sini tinggal kalian pilih saja. Nah, sesuai dengan kesukaan kalian. Lalu yang selanjutnya ini adalah untuk mengganti warna widgetnya. Nah, di sini nanti akan berubah warnanya. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja. Lalu yang selanjutnya jika kalian tap di bagian sini, nah ini adalah untuk mengganti warna widget yang di bawahnya. Lalu yang selanjutnya, nah di sini ada 3 model atau 3 menu. Nah, jika kalian pilih pada bagian tengah ini untuk menonaktifkan dynamic island-nya. Lalu untuk yang ketiga ini adalah untuk blur dari wallpaper yang ada di home screen. Nah, jika kalian aktifkan, maka akan tampil blur di wallpapernya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengganti efek depth wallpaper atau mengganti custom dari wallpaper di lock screen-nya. Nah, caranya kalian ketuk pada bagian sini ya, yang warna pink. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada banyak model dari wallpaper yang bisa kalian pilih seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini untuk efek depth wallpaper-nya. Nah, kalian langsung ketuk pada bagian pojok sini ya. Nah, seperti ini langsung nanti diarahkan ke kustomisasi tema. Kalian pilih pada bagian sini. Nah, tandanya adalah ini. Nah, di bawahnya 0.3 ini ya. Nah, jadi di bawahnya 0.3 ini, lalu kalian pilih pada bagian sini, pilih yang nomor 2. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian sini, bawahnya, pilih bagian nomor 1. Di sini juga 1 seperti ini. Nah, jika sudah, yang pertama di sini adalah kalian pilih pada wallpaper yang original atau tidak transparan. Nah, seperti ini. Tinggal pilih saja. Kemudian yang bawahnya ini adalah untuk mengganti wallpaper yang transparannya. Nah, kalian pilih. Jika sudah, nanti kita kembali ke tampilan lock screen. Nah, sebelum kita ke tampilan lock screen, kalian bisa mengkustomisasinya. Di sini ada banyak model ya. Nah, cuma karena ini adalah theme store Cina atau banyak teks Cina, jadi saya juga nggak paham. Nah, tapi yang ini, nah ini yang ada tanda love ini untuk mengganti di atasnya build gesture ya. Nah, misalkan saya ganti nama profile seperti ini atau geser ke atas atau swipe up. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, sekarang kita ke tampilan lock screen. Nah, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, tampilannya jadi mempunyai efek depth wallpaper. Nah, karena ini tertutup, kalian bisa menghilangkannya ya. Nah, seperti ini. Nah,
Jadi saya pilih nomor 5, lalu di situ transparansinya kalian full ke kiri. Nah, jadi nanti bisa hilang seperti ini. Nah, karena di sini putih, maka di situ saya pilih biar sesuai dengan breaker ya atau wallpapernya. Nah, seperti ini, jadi biar serasi. Nah, gimana menurut kalian? Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini terlihat menarik, yaitu pada wallpapernya ini terlihat blur. Nah, jadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya, yaitu kalian tinggal pilih, kalian tinggal aktifkan pada bagian sini ya. Nah, ini jika kalian nonaktifkan, maka tampilannya tidak blur atau jadi original seperti ini. Nah, tinggal kalian pilih saja ya. Kalian suka yang blur atau di situ yang original atau enggak blur. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini punya dockbar. Nah, ini menarik. Nah, jadi stylenya jadi ala-ala iOS banget ya. Nah, untuk widgetnya ini masih ada teks-teks Cina. Kemudian icon apps-nya ini juga menarik, tampilannya di situ bulat-bulat. Nah, meskipun ada beberapa yang terlihat bolong atau nggak support, tapi nggak masalah, ini masih tetap cakep. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini icon sistemnya juga ikut berubah. Seperti ini. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini juga tampil terlihat bagus banget, yaitu punya shape yang rounded seperti ini, atau ujungnya di situ tidak kotak-kotak seperti biasanya ya. Nah, jadi tampilannya di situ tampil round, ujungnya seperti ini. Tema ini sudah support dual mode, jadi jika kalian aktifkan dual mode-nya atau di situ dark mode-nya, maka tampilannya di situ nggak akan kembali ke tampilan bawaan, tapi di situ tetap berubah. Nah, seperti ini tampilannya, jadi terlihat lebih jelas banget daripada mode light-nya. Nah, gimana menurut kalian? Pada tampilan status bar gaya lama, sayangnya di sini tidak berubah pada elemen toggle-toggle-nya. Nah, kemudian jika kalian aktifkan penggunaan data, nah tampilannya seperti ini untuk detail dari baterai dan sinyalnya. Nah, tampilannya jadi ala-ala iOS banget ya. Pada tampilan dial pad, nah ini tampilannya berubah. Nah, seperti ini ya, bulat-bulat. Nah, jadi tampilannya di situ berubah atau tidak seperti defaultnya. Kontak di sini tambah kontak, di sini juga sama seperti default. Lalu untuk pesan, nah di sini nggak ada elemen yang berubah atau sama seperti defaultnya. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, karena tema ini adalah tema dari Cina atau backup dari Teamstore Cina, caranya seperti biasanya, yaitu kalian ke File Manager, lalu ke penyimpanan, lalu kalian ke file download. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian simpan, salin, atau di situ kalian cut juga boleh. Lalu ke folder MIUI, lalu ke backup, lalu pilih all backup. Nah, tinggal kalian replace di sini ya, seperti ini. Nah, di sini saya replace saja, ganti. Nah, jika sudah tercopy, kalian kembali, lalu ke setelan tambahan. Lalu ke pencadangan, cadangkan dan pulihkan perangkat seluler, lalu pilih
pulihkan di sini. Nah, di sini tinggal kalian restore saja seperti ini. Tinggal klik pulihkan. Nah, jika sudah selesai, kalian kembali ke tampilan tema. Lalu kalian aplikasikan atau terapkan tema Super 19 ini. Oke, seperti itulah tampilan dari tema Super 19. Tema ini sangat keren banget, punya banyak kustomisasi pada tampilan lock screen yang sangat keren seperti ini. Gimana menurut kalian tema kali ini? Ketik di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.